Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu adda ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'd. Thulabat talibat KMI kelas 12 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa menyambung pelajaran kita. Dan sekarang kita masuk bab baru ya, di bab 43 dari kitab Tauhid ini, dari 66 bab ya. Jadi masih ada sekitar 23 bab lagi. Taib ya, dan tugasnya untuk dihafalkan ya. Materinya ini dicicil tiap hari ya. Supaya nanti ketika setoran lancar ya. Ini penting sekali ya, karena kita daring beda dengan suasana di pondok, dan semoga itu tidak mengurangi dari semangat kita untuk mendapatkan ilmu dengan cara menghafal ya, karena sebagaimana kata para ulama ya, thalabul ilmi bila hifdzin ya, menuntut ilmu tanpa hafalan, menuntut ilmu tapi ra gelem menghafal ya, fakaan nama thalaba muhalan ya, itu seperti dia itu menuntut atau mencari yang sia-sia ya, jadi nggak bisa itu menuntut ilmu ya, ilmu agama dilepaskan dari hafalan itu ya, tidak bisa. Tapi silakan ya untuk disemangati dirinya, karena sudah kelas 12 ya, sudah gede-gede insyaallah taala. Taib, qala al-muallifu rahimahullahu taala, babu qauli ma sya'allahu wa syi'ta. Bab firman, bab perkataan. Bab ya, ini membahas tentang perkataan masyaallah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Ya. Maksudnya apa? Ma hukmu takallumi bidzalika hal yajuzu amla. Wa idza kana la yajuz fahal huwa syirkun aula. Ya, maksud dari bab ini nanti ya, apakah hukum dari mengatakan perkataan itu boleh atau enggak? Lalu kalau enggak boleh, maka itu syirik atau enggak? Nah, jadi dua itu pokoknya nanti. Ya. Nah, kenapa kemudian bab ini dimasukkan dalam kitab Tauhid? Anna hadzal baba dakhilun fi babi qaulillahi ta'ala fala taj'alu lillahi andada. Bahwa bab ini sungguhnya masuk dalam bab yang sebelumnya. Jangan kalian jadikan bagi Allah itu tandingan-tandingan. Waqad sabaqa bayanu munasabatihi. Ya, dan telah berlalu ya pembahasan tentang keterkaitannya. Ya, jadi ketika orang menyamakan Allah dengan kalimat dan, ya, itu berarti dia menyejajarkan antara Allah dan makhluk. Ya, ini kesyirikannya di situ kan. Setelah kita bahas itu ya. Nah, ya kita langsung saja ya. Di sini ada 3 dalil ya. Yang pertama, an Qutailata, dari Qutailah. Siapa beliau? Qutailah ya, bidhammil qaf, qu ya, wa fathit ta ya. Musagharan bintu Safiyil Juhaniyah, sahabiyatun radhiyallahu anha ya. Beliau adalah anaknya ya, Saifi al-Juhainah, al-Juhainiyah ya. Naam ya, sahabiyah ya, radhiyallahu taala anhu ya. Jadi beliau anaknya sahabiyah. Dari Qutailah, anna Yahudiyan atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala. Bahwa ada orang Yahudi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu si Yahudi itu mengatakan, ya, innakum tusyrikuna, sungguh wahai Muhammad dan umat Islam. Saat itu kan Nabi Muhammad dan sahabat yang mereka maksud, orang Yahudi datang langsung ngomong gitu. Wahai Muhammad dan orang Islam, kalian itu sungguhnya tusyrikun, berbuat kesyirikan. Ya, asyirkul asghar, yang dimaksud ini syirik kecil. Kalian tuh berbuat syirik. Ya. Taquluna masyaallah wa syi'ta. Kalian berkata atas kehendak Allah dan kehendakmu. Ya. Wa hadza fihi ya, tasyrikun fi masyiatillah. Ya, karena di sini di kalimat itu ada apa? Penyekutuan ya, dalam kehendak ya, antara kehendak Allah dan kehendak hamba. Jadi kayak disekutukan begitu. Ya, orang Yahudi ini tahu, masya Allah ya, tentang syirik kecil mereka tahu. Ya, padahal mereka juga terjatuh dalam syirik besar. Tetapi karena memang orang Yahudi itu ciri khasnya berilmu tapi nggak mau beramal, ya mereka malah datang ngejek Nabi. Kalian tuh syirik tuh. Ya, loh dari sisi mana? Langsung mereka bilang kalian mengatakan atas kehendak Allah dan kehendakmu. Ya. Wa taquluna wal Ka'bah, dan kalian ya juga mengatakan wal Ka'bah, demi Ka'bah. Nah, ini yang kedua ya. Jadi
tuduhan orang Yahudi yang kedua, Masya Allah ya. Ngelok-lok ke sing keloro ya. Wa hadza qasamun bi ghairillah. Dan ini jelas sekali, demi Ka'bah ini adalah apa? Sumpah dengan nama selain Allah ya. Taib ya. Maka ya, kemudian apa yang dilakukan Nabi ketika mendengar orang Yahudi ngejek umat Islam itu? Kalian berbuat syirik dengan dua perkara tadi. Ya, mengatakan atas kehendak Allah dan kehendakmu dan demi Ka'bah ketika bersumpah. Ya, maka Nabi fa'amarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza aradu an yahlifu an yaqulu wa rabbil Ka'bah. Maka Nabi kemudian memerintahkan kepada para sahabat, jika mereka ingin bersumpah, maka ucapkan demi Robnya Ka'bah. Jadi ada kalimat Robnya. Demi Tuhannya Ka'bah. Demi pemiliknya Ka'bah, yaitu Allah yang dimaksud. Ya. Wa in yaqulu masya'allahu thumma syi'ta. Dan jika mengatakan yang kedua ya, itu masya'allah thumma. Ya. Jadi kalimatnya bukan wawu tapi thumma. Atas kehendak Allah kemudian kehendakmu. Rawahun Nasa'i wa sahahahu. Ini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan beliau mensahihkan hadis ini. Lihat makna global dari hadis ini. Dzakara hadzal yahudiyyu lin nabi sallallahu alaihi wasallam anna ba'dal muslimina yaqa'u fi syirkil asghar. Orang Yahudi itu ya, dia datang kepada Nabi lalu ya mengatakan ya, menjelaskan kalau sebagian kaum muslimin itu berbuat kesyirikan ya, jatuh dalam kesyirikan kecil ya. Tentunya Nabi tidak jatuh, tapi saat itu para sahabat ya, maksudnya sebagian dari mereka melakukan apa yang dituduhkan Yahudi itu ya, yaitu berbuat syirik kecil dengan cara mengucapkan dua kalimat itu. Hainama ya tasdaru minhu hadhil alfat, ketika ya apa bersumber dari mereka, maksudnya terucap dari sebagian kaum muslimin saat itu lafat-lafat allati dzakaraha, yang disebutkan dua lafat tadi. Fa aqarrahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala i'tibariha minasyirki, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan ya, membenarkan si Yahudi itu ya, bahwa apa yang dia anggap sebagai kesyirikan yaitu memang benar kesyirikan begitu. Nabi tidak mengingkarinya ya, karena itu kebenaran yang dia sampaikan ya. Wa arsyada ila isti'malil lafdzil ba'idi minasyirki bi an yahlifu billah ya. Lalu kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memberi petunjuk kepada para sahabat untuk memakai lafaz-lafaz yang jauh dari kesyirikan dengan cara bersumpah atas nama Allah. Wa an yu'tu masyiatal abdi ala masyiatillahi bi thumma allati hiya tartibu wa tarahi. Kemudian ya ya'tif ya, mengatofkan, kalau mau menyebut Allah dan hamba itu jangan pakai kalimat dan, tetapi pakai kalimat thumma, yang itu menunjukkan apa urutan atas kehendak Allah, kemudian ya, hambanya di bawah. Kalau dan kan sama. Jadi ini kesyirikan. Kalau thumma hambanya di bawah itu dibolehkan ya. Litakuna masyiatul abdi tabi'atan li masyiatillah, agar yang namanya kehendak hamba itu mengikuti kehendaknya Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Hendaknya seperti itu ya. Nah, maka Nabi ya membenarkan dan meluruskan para sahabat. Disebutkan ya oleh sebagian ulama dalam syarah-syarah kitab tauhid yang lain ya. Itu kenapa hikmah, maksudnya begini, kenapa kok sampai ada saat itu sahabat yang terjatuh dalam perkara itu. Nah, maka disebutkan ada oleh sebagian ulama ada dua sebabnya. Sebab pertama, memang syariatnya belum turun secara tegas untuk melarang begitu ya, karena memang sebagaimana kita tahu syariat Islam itu sangat sempurna ya, apa diturunkan bertahap ya. Contoh kayak ayat tentang apa itu minum-minuman keras ya, maksudnya khamr, itu pun juga turun bertahap sampai akhirnya pengharaman. Nah, para ulama menyebutkan ini juga sama ya, ketika itu ya kalimat seperti itu sebelumnya belum dilarang dengan tegas oleh Nabi. Maka saat hadis ini terjadi, saat kejadian ini terjadi, setelah itulah syariat Islam tetap ya, bahwa tidak boleh mengatakan masya Allah wa syi'ta, ini nggak boleh, haram, ini syirik ya. Nabi mengatakan demikian, menjadi syariat Islam, paham ya. Lalu sisi yang kedua ya, karena memang hikmah dari Nabi ketika berdakwah ya, jadi mengajarkan ya sesuai dengan levelnya ya. Dan akhirnya setelah diucapkan ini ya sudah, itu jadi ketetapan yang tidak berubah lagi sampai hari kiamat. Taib, jelas ya.
Kemudian munasabatul haditsil bab, keterkaitan hadis ini dengan bab anna fihi bayana anna qaula masyaallah wa syi'ta syirkun. Ini ada penjelasan bahwa perkataan kalimat masyaallah wa syi'ta ini kesyirikan, ya. Jelas sekali insyaallah. Faedah yang kita bisa petik dari hadis ini, yang pertama, anna qaula masyaallah wa syi'ta wal halifa bi ghairillahi syirkun li anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqarra al-yahudiyya ala i'tibarihima minasyirki. Bahwa perkataan atas kehendak Allah dan kehendakmu dan bersumpah dengan selain Allah itu kesyirikan. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, membenarkan si Yahudi, ya, ketika si Yahudi itu menganggap perkara tersebut bahwa itu adalah syirik. Jadi anggapan Yahudi itu dibenarkan oleh Nabi, ya, karena memang itu kesyirikan benar, kan begitu. Nah, ya, jadi Nabi mengatakan yaitu kesyirikan, maka Nabi larang setelahnya. Kemudian yang kedua, ma'rifatul Yahudi bisyirkil asghar, ya. Faedah yang kedua, orang Yahudi ini ternyata tahu sampai perkara syirik kecil pun mereka tahu, ya. Tapi sayangnya mereka jatuh dalam syirik besar. Mereka mengatakan Uzair itu anak Allah, ya. Jadi syirik kecil mereka pakai untuk menyerang umat Islam, tapi gajah di pelupuk mata tidak tampak, ya. Kan peribahasanya begitu kan, semut di ujung pantai kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata nggak kelihatan. Mereka berbuat syirik besar, tapi nggak sadar kalau mereka itu batil, ya. Tapi justru ngajak umat Islam, ya, yang saat itu terjatuh ke dalam kesyirikan, dan alhamdulillah langsung diluruskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya. Kemudian yang ketiga, fahmul insani idza kana lahu hawa, ya. Jadi manusia itu bisa memahami ketika dia, ya, memiliki kemauan untuk memahami. Nah, ya, jadi dia akan paham. Nah, ini penting. Ya, kalau kita nggak pengen paham, ya raiso paham, ya. Nah, dan para sahabat ketika mendengar larangan, ya sudah, mereka langsung paham, langsung mereka amalkan. Taib, ya. Kemudian, ya, yang keempat, qabulul haqqi mimman ja'a bihi wa in kana aduwan mukhalifan fiddin, ya, menerima kebenaran, ya. Ya, menerima kebenaran dari siapapun yang datang, walaupun itu musuh yang menyelisihi dalam agama sekalipun. Kalau mereka, istilahnya kalau gampangannya ya orang Jawa bilang, orang itu ngelokke, lalu itu benar, ya sudah diterima, ya. Seperti misalkan kejadian ini, orang Yahudi ini kan ngejek tuh, kalian berbuat syirik kecil, tapi karena itu benar, ya sudah diterima, oh ya benar memang itu syirik kecil, lalu setelahnya dilarang, kan begitu. Nah, kemudian ya ini bukan kemudian boleh menerima orang pendapat orang kafir, bukan begitu ya. Tetapi kalau memang itu sesuai apa yang mereka katakan, apa yang mereka kritikkan begitu, sesuai dengan syariat Islam, ya sudah diterima. Tapi kalau enggak, ya jangan sampai, kan begitu, ya. Mereka ngomong toleransi misalkan, ya ini, ya, bagaimana, kan begitu. Nggak bisa diterima orang kafir kok ngomong toleransi, ya. Nah, ya, mana orang kafir yang toleransi terhadap Islam, kan enggak ada, ya. Ya di negeri kita aja kalau yang mayoritas non muslim, wah wis sulit itu, ya, apa-apa sulit. Tapi anehnya itulah ya, orang-orang politik, orang-orang yang suka gembar-gembor, ya, di media massa itu bisa memutar balik fakta, ya. Justru yang salah itu umat Islam sekarang, kayak kan begitu, ya. Jadi umat Islam yang dipojokkan justru, ya, padahal dari zaman dulu, ya, kita itu kalau mau lihat jasanya Islam di Indonesia, ya, umat Islam di Indonesia, sampai bahasa Indonesia itu banyak serapan nih, bahasa Arab itu harus dipahami. Kita bilang istirahat, kita bilang anak yatim, kok ngerti? Kita bilang banyak sekali, ya. Waktu itu dari mana? Waktu itu dari bahasa Arab tuh. Ya, kita bilang ya, banyak sekali lah kata serapan yang masuk, ya, jadi bahasa Indonesia. Nah, itu berarti, ya, agama Islam itu, ya, sudah mendarah daging di Indonesia, dan dari dulu tidak ada umat Islam membantai non Islam, itu tidak ada, ya. Adanya sebaliknya, ya, ketika mereka jaya baru mereka bantai umat Islam, kan begitu, ya. Ada buku yang sangat bagus tapi menyedihkan kalau dibaca, judulnya Sukutul Girnata, jatuhnya Granada, ya.
Itu kisah yang menyebutkan pembantaian terhadap Bani Ahmar, ya, suku terakhir dari Daulah Umayyah yang ada di Andalusia, yang ada di Spanyol. Kurang lebih kan 750 tahun tuh di sana, ya. Terakhirnya itu adalah Bani Ahmar itu. Dan ketika mereka, ya, tinggal sedikit, mereka tinggal di Granada. Franknya sudah kuat. Frank itu adalah pasukan salibis yang maju perang, itu namanya Frank. Jadi ada orang namanya Frank, itu maksudnya itu, ya, ketika mereka membantai umat Islam saat itu dengan penuh pembantaian. Nah, itu seluruh bentuk pembantaian yang pernah ada di kepala manusia dilakukan ke mereka. Masya Allah. Hanya dikasih dua pilihan, pilih ikut Kristen atau pilih mati. Mati ini dengan perkosa itu, Masya Allah, ya. Nah, ya, banyak kemudian tetap mempertahankan Islamnya, ya mati dengan cara yang sangat mengerikan. Nah, itu terjadi. Ya, tapi kita lihat dari sejarah perangnya umat Islam tidak pernah ada tuh, ya, umat Islam kok kemudian mencincang musuhnya, tuh nggak ada. Itu larangan agama tuh, ya. Bunuh anak kecil, bunuh wanita ketika jihad aja nggak boleh. Merusak gereja, merusak ini ketika jihad tuh nggak boleh loh, ya. Sangar toh Islam, ya. Sempurna agama Islam ini. Makanya, ya, ketika datang dari kaum musyrikin, kaum kufar, ya, itu kebenaran dan ternyata sesuai dengan syarat, ya tidak apa-apa kita terima. Tetapi kalau itu kemudian tidak sesuai dengan syarat Islam, ya jangan sampai diterima, ya, karena itu tipu daya orang-orang kafir. Jadi biar nggak salah paham di situ. Kemudian yang kelima, faedah kelima, anna syirkal asghara la yakhriju minal millati, la yukhriju minal millah. Bahwa syirik kecil itu tidak mengeluarkan dari keislaman, ya, jelas sudah kita baca dan kita bahas panjang. Kemudian yang keenam, al-ibtiadu anil alfadhil mukhillati bil aqidati wastibdaliha bil alfadhil ba'idati anis syirki billahi. Kita itu harusnya menjauh dari lafaz-lafaz yang merusak akidah. Kita harus menjauhi lafaz-lafaz jelek, ya, dan menggantinya dengan lafaz-lafaz yang jauh dari kesyirikan. Ya, begitu harusnya. Yang ketujuh, annal alima idza naha an syai'in fa innahu yubayyinul badil, ya. Yubayyinul badil alladhi yughni anhu idza amkana. Bahwa seorang alim itu jika dia melarang dari sesuatu, ya, maka dia harus menunjukkan, dia harus menerangkan gantinya, ya, yang bisa mencukupi, ganti yang bisa mencukupi darinya jika itu memungkinkan. Nah, jadi kalau melarang, misalkan melarang ini, ya ini loh yang benar, begitu loh. Jadi ngarahkan orang, ya, kamu nggak boleh begini, tapi begini, begitu, ya. Taib. Kemudian yang ketujuh, yang kedelapan, ya, annan nahya anisyirki amun la yasluhu minhu syai'un hatta bil ka'bati allati hiya baitullah fi ardihi fa kaifa bi ghairiha. Bahwa larangan dari kesyirikan itu berlaku umum untuk segala sesuatu, ya. Tidak boleh, tidak benar, ya, Allah itu dipersekutukan dengan apapun itu, begitu. Sampai pun, ya, dengan Ka'bah, yang mana Ka'bah itu kita tahu rumah Allah kan, sebutannya kan rumah Allah, begitu. Bukan artinya kemudian Allah dalam Ka'bah, bukan, ya. Tapi itu mudhof, ya, diidhofahkan kepada Allah, ya. Kalau Ka'bah aja, ya, tidak dibolehkan, apalagi yang lain, kan begitu. Nah, kemudian yang kesembilan, itsbatul masyiati lillah, penetapan, ya, kehendak bagi Allah, ya. Wa itsbatul masyiati lil abdi, dan juga penetapan kehendak bagi hamba. Wa annaha tabi'atun li masyiatillah, dan kehendak hamba itu mengikuti kehendak, Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lanjutkan satu lagi, ya, satu dalil lagi. Walahu aidan an Ibni Abbas, ya. Dan lahu ay an-Nasa'i, ya, diriwayatkan pula oleh Imam Nasa'i rahimahullah taala dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi, masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendakmu wahai Nabi, ya. Qala, maka kemudian Nabi mengatakan, aja'altani lillahi niddan, hei kamu, apakah engkau jadikan aku sebagai sekutu bagi Allah? Apakah engkau jadikan aku sebagai tandingan Allah? Ya, istifhamu inkar. Ini maksudnya adalah pertanyaan yang mengingkari. Ya, kamu ini bagaimana kok menjadikan aku jadi tandingan bagi Allah, begitu. Ya, jadi pengingkaran. Kemudian Nabi meluruskan
bal masya Allah wahda. Bahkan yang benar katakan atas kehendak Allah semata. Ya. Nah, kita baca makna global dari hadis ini. Ankara sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari alaman atafa masyiatar rasuli ala masyiatillahi bilwawi. Mengingkari orang yang mengatofkan, yang menggandengkan kehendak Rasul dengan kehendak Allah dengan kalimat wawu. Ya. Lima yaqtadihi hadzal atfu minat taswiyati bainallahi wa bainal makhluk. Ya, karena apa yang dikandung oleh atof ini dari penyamaan antara Allah dan makhluknya. Ya, Allah itu sang khalik, sang pencipta, dan Rasul kan yang makhluk, yang diciptakan. Ini nggak boleh disamakan. Wa'tabara wa'tubira hadza min ittikhadis syariki lillahi. Dan perkara ini dianggap sebagai ya, pembuatan tandingan bagi Allah. Jadi menyamakan, bahkan ini menyamakan Rasul dengan Allah, ini tandingan. Ya, ini termasuk pembuatan tandingan ya, bagi Allah. Ya, tsumma asnadal masyiata ilallahi wahdah. Kemudian di akhirnya Nabi menyandarkan kehendak itu hanya kepada Allah semata. Nah, ya, jelas sekali insyaallah ya. Keterkaitan hadis ini dengan bab anna qaula masya'allahi wa syi'ta wa ma asbaha hadzal lafdha min ittikhadin niddi lillahil manhi anhu biqaulihi ta'ala fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, ya, bahwa perkataan atas kehendak Allah dan kehendakmu dan yang semisalnya dari lafaz-lafaz yang lain dari ya penjadian pembuatan tandingan bagi Allah ini dilarang ya, dan itu masuk ya, masuk larangannya secara umum dalam firman Allah Subhanahu wa taala fala taj'alu lillahi andadan. Jangan kalian jadikan bagi Allah itu tandingan, Tuhan yang disembah bersamaan dengan nyembah Allah. Ya. Wa antum ta'lamun, dalam keadaan kalian telah mengetahui bahwa Allah itu tidak memiliki sekutu dan tandingan. Nah, faedah dari hadis ini yang pertama, an-nahyu an qauli masyaallah wa syi'ta wa ma asbaha mimma fihi atfu masyiatil abdi ala masyiatillahi bil wawi wa ma asbaha dzalika. Ya. Larangan tegas ya dari kalimat masyaallah wa syi'ta. Ya. Atau yang semisalnya dari penggabungan ya, kehendak hamba kepada kehendak Allah dengan kalimat wawu, atau yang semisalnya ini tidak boleh menggabungkan dengan wawu. Kemudian yang kedua, annaman sawwal abda billahi walau fi syirkil asghari faqad ittakhadahu diddan lillah. Siapa yang menyamakan antara hamba dan Allah ya dengan apa? Ya, dengan huruf wawu itu ya, atau yang semisalnya, siapa yang menyamakan hamba dengan Allah ya, walaupun dalam syirik kecil, maka itu berarti dia telah menjadikan tandingan bagi Allah. Maka betapa banyaknya di masa ini ya, menyamakan Allah, menyamakan Nyi Roro Kidul dengan Allah waliyadzubillah. Bahkan baru-baru ini di Solo ya, menyamakan Kiai Kebu. Kiai Kebu kok, Kebu apa itu namanya? Nah, saya kok Kebu apa itu ya? Katanya disamakan, bisa memberi rezeki. Yang memberi rezeki kan padahal Allah. Dia samakan Kebu ini dengan Allah waliyadzubillah, bisa memberi rezeki katanya. Ya. Ini berarti, ya, ini kalau ini jelas syirik besar ya. Dia menjadikan tandingan bagi Allah. Siapa yang dijadikan tandingan? Kebu waliyadzubillah. Yang ngeri sekali itu bodohnya ya. Nah, orang kafir aja nggak tahu tuh. Orang kafir aja tahu tuh. Wih, ngeri men koyo ngono. Kebu jadeke apa? Tandingan Allah kan begitu waliyadzubillah ya. Maka kalau kita ngaku umat Islam ya jangan sampai ya, mendekati dan terdekati perkara-perkara seperti itu. Nas'alullah salamata wal afiyah. Kemudian yang ketiga, inkarul munkar, ya, diwajibkannya mengingkari kemunkaran. Ya, Nabi ketika disebut atas kehendak Allah dan kehendakmu wahai Nabi, Nabi mengingkari. Woi, tidak boleh itu. Kalau gampangnya begitu ya. Tidak boleh menjadikan aku, kata Nabi, sebagai tandingan bagi Allah, tidak boleh. Maka yang benar atas kehendak Allah semata, begitu. Jadi ini sikap inkarul munkar. Ya, kalau ada kemunkaran harus kita ingkari. Sama ya, itu berlaku dalam semua perkara ya, dan ketika kita menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, kita akan jadi sebaik-baik manusia, sebaik-baik makhluk ya, kata Allah Subhanahu wa taala kuntum khairu ummatin, kalian itu umat terbaik. Kapan itu ya? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar ya, ketika kalian apa amar ma'ruf nahi munkar, memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kemunkaran, itu umat terbaik ya.
umat Islam itu seperti itu harusnya. Jangan kemudian ada kemunkaran bentok nih wae. Koncone nonton film Korea, wis melu-melu wae nek perlu. Jangan. Justru harus dinasihati seperti itu. Koncone sing lanang senengane misuh waliyatubillah ya. Anak zaman now. Saya aja ya, walhamdulillah ya, sampai sekarang sampai detik ini ya, walhamdulillah saya nggak pernah misuh begitu. Kalimat kotor apapun itu ya. Yaitu saya berusaha untuk apa jangan sampai keluar itu ya, walaupun hewan-hewan kecil atau apa itu, karena sudah dari kecil begitu ya, alhamdulillah orang tua saya itu menanamkan yang namanya perkataan itu mencerminkan kitanya. Jadi kalau kita ngomong-ngomong elek ya berarti jerone ya elek gitu loh ya. Maka kalau ada temen nih kemudian ngomongi sembarangan ya harusnya inkarul munkarnya keluar. Jangan ngomong ngono nek itu wis mudeng dalile, wis ngaji, wis ngene, wis ngono. Kok iso ngantek miso, kok iso ngantek begini. Ini dinasihati seperti itu. Itu perkara-perkara yang jelas begitu ya. Apalagi ya, ini perkara yang ringan aja. Karena besok siapa tahu antum punya anak, ya, antum punya istri misalkan ya, atau istri punya suami ya. Ketika terjadi penyimpangan dalam rumah tangganya ya harus ditegakkan, diluruskan biar benar bagaimana begitu. Jangan sampai salah terus ditokne wae kan begitu. Ya ini ya yang harus kita upayakan. Dan ketika orang meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, jadi orang terlaknat. Sebagaimana Bani Israel, orang-orang Yahudi, ya, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lu'inal ladzina kafaru min Bani Israila ala lisani Dawud ya, bima asau ya, wa kanu ya'tadun. Telah dilaknat ya, orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel dengan lisannya Nabi Dawud. Ya, kenapa? Karena mereka bermaksiat dan mereka melampaui batas. Apa? Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu. Karena mereka itu tidak saling mengingkari, tidak saling mengingkari akan kemunkaran yang mereka lakukan. Ya, labi sama kanu yaf'alun. Sungguh jelek apa yang mereka lakukan itu. Membiarkan kemunkaran itu perkara yang terlaknat begitu. Ya, makanya jangan sampai kita itu membiarkan kemunkaran. Ya, dalam diri kita, ya, dalam diri anggota keluarga kita yang kita cintai, dalam diri teman-teman kita, dalam diri semua kaum muslimin ini harus kita tegakkan. Nah, kemudian yang keempat, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad hama himat tauhidi wa sadda turuq syirki. Bahwa Rasul ya di sini jelas sekali beliau menjaga sisi tauhid ya, dan menutup seluruh jalan kesyirikan ya. Nah, dan semoga kita bisa meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, untuk ya, melaksanakan tauhid dan menjauhkan segala kesyirikan dari diri kita. Selesai pelajaran kita kali ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.